Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Daulatun Alfaini dari kelas PAIC semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sebelumnya, strategi itu apa sih? Jadi, strategi itu adalah suatu bentuk pola yang direncanakan untuk melakukan sebuah kegiatan atau tindakan. Adapun menurut Abdul Majid dalam buku karangannya yang berjudul Strategi Pembelajaran, strategi itu adalah sebuah bentuk pola dan rencana yang mengintegrasikan tujuan utama untuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu sebuah kualitas yang dimiliki oleh seorang guru dan tenaga kependidikan lainnya. Contohnya seperti kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga keuangan, staf, bahkan staf pun termasuk sebagai tenaga kependidikan. Nah, jadi strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yaitu sebuah cara atau pola yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Poin kedua adalah tujuan dari strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional dan juga untuk meningkatkan kualitas madrasah. Lainnya, dalam tujuan dari strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ini apa sih? Nah, di sini ternyata ada 4 tujuan dalam strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama itu memungkinkan organisasi mendapatkan pertahanan tenaga kerja yang cakep dan dapat dipercaya untuk memiliki motivasi yang tinggi. Adapun yang kedua yaitu untuk meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh seorang guru dan tenaga pendidikannya. Nah, dan yang ketiga yaitu mengembangkan sistem kerja dan dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan iklim kerja yang harmonis. Adapun selanjutnya yaitu saya menemukan sebuah upaya untuk strategi meningkatkan mutu seorang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, guru khususnya harus mengikuti sebuah pelatihan atau workshop atau seminar ataupun orientasi yang bersifat kependidikan. Dan yang kedua yaitu mereka harus memiliki atau pembimbing yang dapat memberikan arahan kepada mereka. Dan setelah itu khususnya seorang kepala sekolah yang memanage sebuah lembaga, maka ia harus mengevaluasi kinerja. Yang ketiga itu mengenai manfaat, manfaat strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, jadi manfaat dari strategi ini gitu agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat mengoptimalkan kinerjanya gitu dalam proses pembelajaran agar terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Poin keempat adalah langkah-langkah strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 5 langkah yang bisa dilaksanakan dalam strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Langkah pertama adalah menentukan visi, misi, dan tujuan. Langkah kedua adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses pembuatan apa saja, kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam program 1 tahun di madrasah tersebut. Langkah ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan mengimplementasikan perencanaan yang sudah dibuat. Pelaksanaan ini diikuti atau dilaksanakan oleh beberapa pihak. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah masyarakat, orang tua siswa, dan juga pemerintah. Langkah keempat adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah kegiatan untuk
mengetahui hasil apa saja yang menjadi kelebihan dari madrasah tersebut dan juga apa saja kekurangan-kekurangan yang bisa dicarikan solusi terbaiknya. Yang kelima adalah pelaporan. Pelaporan ini merupakan bentuk pengkomunikasian hasil dari evaluasi kepada beberapa pihak. Pihak pertama adalah pihak internal. Pihak internal yaitu pihak anggota-anggota atau komponen-komponen yang berada di lingkungan madrasah. Pihak eksternal yaitu pihak-pihak yang berada di luar lingkungan madrasah seperti orang tua siswa dan juga masyarakat dan juga pemerintah. Nah, yang keempat itu ada mengenai materi faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah. Nah, dalam meningkatkan sebuah mutu pendidikan ya, adanya faktor yang dipengaruhi yaitu faktor input pendidikan dan faktor manajemen pendidikan di sekolah. Nah, input itu adalah segala sesuatu yang harus ada gitu dalam berlangsungnya sebuah proses. Nah, input dari pendidikan ini
contoh yang saya dapatkan yaitu sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya masih banyak sekali guru yang kurang disiplin dalam soal waktu, terutama di pagi hari. Nah, oleh karenanya di sini saya menyarankan atau memberikan solusi di madrasah, di setiap madrasah atau di setiap lembaga pendidikan harus memiliki absen elektronik. Kemudian poin yang ke-8, poin terakhir adalah masalah dan solusi. Masalah yang sering dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah masalah dari mutu pendidik yang dalam proses mengajarnya itu hanya menggunakan beberapa metode atau strategi belajar saja, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung di madrasah tersebut cenderung membosankan dan monoton. Itu permasalahannya. Kemudian solusi yang bisa dijalankan atau yang bisa diterapkan adalah dengan mengadakan beberapa pelatihan atau upaya strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang bisa diterapkan atau yang bisa dilaksanakan adalah dengan mengadakan pelatihan penyegaran, yaitu penyempurnaan skill atau keterampilan yang sudah dimiliki oleh guru atau yang sudah dimiliki oleh pendidik, itu ditingkatkan sehingga pendidik tersebut bisa memunculkan ide-ide dan inovasi terbaru dalam mengajarnya. Kemudian solusi yang kedua adalah mengadakan pelatihan tambahan, yaitu berupa berbagi pengalaman dengan madrasah-madrasah di lain daerah sehingga menimbulkan atau memunculkan ide-ide baru dan inovasi-inovasi baru, dan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas dan memudahkan peserta didik untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh pendidik tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap teman-teman merasa kurang puas dengan apa yang saya jelaskan. Karena dengan merasa kurang ya teman-teman akan menggali lebih dalam mengenai strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu sertifikasi guru itu kan berbentuk uji kompetensi yang dilakukan, salah satunya adalah berdasarkan penilaian portofolio. Nah, artinya guru diberikan kesempatan untuk memunculkan gitu kan karya-karya terbaiknya dalam bentuk fisik atau dokumen. Nah, tapi kenyataannya gitu kan masih ada guru yang menggunakan biro jasa untuk mengerjakan portofolio ini dibandingkan dengan mengidentifikasi, memilih, menyusun, bahkan memunculkan karya-karya terbaiknya gitu kan dalam penilaian portofolio. Nah, ini bisa diarahkan gitu bahwa ketika guru mengikuti sertifikasi guru ini lebih mengarah pada peningkatan taraf kesejahteraan hidup dibandingkan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas guru itu sendiri. Nah, jadi solusi yang ditawarkan mengenai masalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ini bahwa dalam sertifikasi kita harus mengetahui mengenai tujuan sertifikasi guru itu sendiri. Artinya tujuan sertifikasi guru itu meningkatkan keprofesionalan guru dalam merencanakan pembelajaran, terus melaksanakan pembelajaran yang bermutu, meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, jadi bukan semata-mata mengedepankan aspek material yang berupa tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok. Jadi guru itu kan sebagai pencetak, sebagai pendidik untuk
melahirkan gitu kan generasi-generasi terbaik dengan pembelajaran yang terbaik dan pengajaran yang terbaik pastinya, demi mewujudkan generasi yang terbaik pula dan bermutu gitu, demi mencapai tujuan pendidikan nasional.